Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu. Engkau baik, mengasihi kehidupan kami, memberkati kami, menyertai dan melindungi kami. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur di hadirat-Mu yang telah menuntun kami untuk beribadah di hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Pujian kami sungguh akan menyenangkan Tuhan, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang hidup kami dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dan kebajikan yang menyenangkan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita minggu ini, Minggu 20 September 2020, diambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya Yesus menginginkan kita hidup menghasilkan buah dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan termasuk kepada kita pada saat ini, bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya. Sebagai ranting, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang manis yang akan dinikmati oleh dunia ini. Tentunya buah yang manis itu adalah buah-buah kebenaran yang bersumber dari Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menuliskan tulisnya ini, yaitu kepada jemaat di Filipi, ia berada di dalam penjara. Ketika ia berada dalam penjara, tentunya ia menderita, ia bergumul. Dalam hatinya, ia ingin memberitakan Injil, agar Injil kebenaran Yesus Kristus selamanya tersebarkan, terwartakan hingga ke ujung bumi. Tetapi oleh kuasa dunia ini, ia harus dipenjara. Dan bahkan di dalam penjara, tubuhnya juga lemah karena sakit. Dalam situasi yang sakit itu, Paulus menginginkan jika Tuhan berkehendak, ia ingin meninggalkan dunia ini
dalam kematian. Dan bagi Rasul Paulus, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian adalah sebuah awal dari kehidupan yang baru, hidup bersama dengan Kristus di dalam rumah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dengan tegas berkata dalam ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Mati adalah keuntungan. Mengapa Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa mati adalah keuntungan? Karena ia tahu ketika ia mengakhiri segala sesuatu di muka bumi ini, maka ia akan dimahkotai. Ia akan disambut di paradiso, di rumah Bapa yang telah Yesus sediakan bagi orang yang berkenan, yang percaya kepadanya. Maka itu merupakan sebuah keuntungan bagi Rasul Paulus. Di dalam iman ia tahu ketika ia telah mengakhiri kehidupan di dunia dalam kematian itu, ia hidup bersama dengan Kristus di rumah Bapa. Maka itu adalah keuntungan yang besar. Karena di rumah Bapa tidak lagi ada duka, tidak lagi ada air mata, tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, penderitaan. Tetapi yang ada adalah sukacita kekal, memuliakan Allah yang adalah sumber kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka bagi Rasul Paulus, jika saya harus mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan kematian, ia tahu akan mengawalinya bersama dengan Kristus dalam hidup yang kekal. Maka itu adalah sebuah keuntungan besar baginya. Maka ia mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ditawari bahwa kematian adalah keuntungan. Karena di dalam kematian bersama dengan Kristus itu kita dihantarkan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka jika harus mengalami kematian bagi Rasul Paulus, itu adalah keuntungan karena ia akan bertemu dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Tetapi ketika ia belum mengakhiri kehidupan di muka bumi ini sebagai orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus, ia harus menghasilkan buah. Maka itu yang ia katakan dalam ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, karena itu memang jauh lebih baik. Dalam ayat 23 tegas dikatakan oleh Rasul Paulus, aku didesak dari dua pihak. Pada satu pihak ia ingin bersama dengan Kristus, karena itu jauh lebih baik, jauh lebih menguntungkan, jauh lebih menyenangkan daripada hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Tetapi pada satu pihak lagi, Rasul Paulus ditarik. Rasul Paulus diingatkan akan tanggung jawab. Rasul Paulus diingatkan akan misi yang harus dikerjakan. Karena Kristus telah menangkap dia, Kristus telah merangkul dia dan telah mengutus dia untuk menjadi saksi, mewartakan Injil kebenaran Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, aku ditarik dari dua pihak dan aku tidak tahu mana yang harus aku pilih, mana yang harus aku lakukan, mana yang harus aku jalankan. Jika kematian, maka itulah keuntungan bagiku. Jika aku masih hidup di dunia ini, maka aku harus pergi memberitakan Injil. Ketika keinginan itu begitu besar dalam kehidupan Paulus, jika memang ia hidup, ia harus memberitakan Injil. Tetapi pada hakikatnya ia dipenjara. Pada hakikatnya ia terkurung, ia tertahan. Bagaimana ia harus mewartakan Injil jika ia tubuhnya terpenjara dan tertahan? Bapak Ibu yang terkasih, tubuh yang terpenjara itu tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak memberitakan Injil. Maka dalam tubuh yang terpenjara, ia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Ketika mulutnya tidak mampu berkata-kata, tangannya mampu menuliskan kabar sukacita. Tangannya mampu menuliskan tulisan yang menguatkan
meneguhkan iman jemaat di Filipi. Oleh karena itu, walaupun tubuhnya, badannya dipenjarakan, tetapi Injil Kristus tetap tersebarkan melalui Rasul Paulus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, karena kamu aku masih ingin tinggal tetap di dunia ini. Karena kamu saya masih ingin bersama dengan kamu di dunia ini untuk mewartakan kabar sukacita ini bagi kamu, untuk menguatkan imanmu agar kamu tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang adalah sumber keselamatan itu. Maka ia mengatakan, dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus sungguh sangat yakin bahwa ia akan masih tetap ada di muka bumi ini. Ia masih akan tetap hidup di tengah-tengah dunia ini, dan sebagai buahnya ia akan menghasilkan buah yang terbaik yang akan meneguhkan iman jemaat di Filipi, hingga jemaat di Filipi itu tetap bertahan dan bermegah di dalam imannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan atau menasehatkan jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apakah Injil Kristus itu? Injil Kristus adalah kabar baik, penyambutan Allah bagi kehidupan kita. Injil Kristus adalah kabar sukacita bahwa Allah mengasihi kita. Dalam Yohanes 15 dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Yesus menekankan bahwa kita hidup di dalam kasih-Nya. Yesus yang telah memilih dan menetapkan kita menjadi milik-Nya. Itulah kabar Injil. Itulah berita Injil dari Kristus Yesus, bahwa kita menjadi satu tubuh dengan Dia. Kita menjadi hidup bersama dengan Kristus, menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus juga mengatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi sahabat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil Kristus diwartakan. Maka Rasul Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah kamu setia berpadanan dengan kebenaran dan kehidupan yang telah dianugerahkan Kristus. Sehingga kamu senantiasa menyatu, melekat dengan Kristus, menjadi satu tubuh dengan Kristus. Sehingga ketika Kristus menjadi pokok anggur, maka kamu akan menjadi ranting yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan tadi dalam Yohanes 15 ayat 17 bahwasanya sebagai orang yang telah dipilih Kristus dan menghasilkan buah, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Yesus Kristus kepada kita sebagai buah yang pertama yang ingin kita hasilkan di tengah-tengah dunia ini. Kasihilah seorang kepada yang lain.
Karena Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini adalah di dalam cinta kasih. Ia mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus telah menekankan kepada kita bahwa Ia telah memilih kita, Ia telah menetapkan kita menjadi satu tubuh dengannya, menjadi satu pokok dengannya, dan kita diharapkan menghasilkan buah. Buah yang termanis, buah yang terindah, yang menyenangkan Tuhan Allah. Dan itulah tema minggu kita hari ini. Dikatakan hidup yang menghasilkan buah. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, jika aku hidup, maka aku akan menghasilkan buah. Maka kamu kepada jemaat di Filipi, jika kamu telah mendengarkan berita Injil, maka berpadananlah dengan berita Injil itu dan hasilkanlah buah-buah kebenaran, buah-buah kebajikan. Karena engkau telah dipanggil, engkau telah diutus untuk itu, untuk menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin Rasul Paulus mendengar kabar bahwa jemaat di Filipi akan berdalih, jemaat di Filipi akan beralasan, bagaimana mungkin kami menghasilkan buah jika hidup kami ditekan? Bagaimana mungkin kami menghasilkan buah jika kami menderita dan bergumul? Rasul Paulus berkata dalam ayat 28 dalam perikop kita, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Rasul Paulus menegaskan bahwa apapun situasi kita, dalam keadaan apapun, dalam penderitaan dan ditekan sekalipun, kita harus berjuang menghasilkan buah. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus, bagi dunia yang menekan kita, bagi dunia yang menghimpit kita, bagi mereka itulah kebinasaan bagi kita, tetapi bagi kita adalah keselamatan. Karena kita tahu Kristus telah menderita bagi kita, maka jika kita menderita karena kebenaran Kristus, itu juga adalah anugerah bagi kita. Kita diberi kesempatan untuk mengalami penderitaan. Walaupun penderitaan yang kita alami itu jauh, sangat sedikit dari apa yang telah Yesus Kristus alami. Kesusahan penderitaan yang Yesus Kristus alami demi kehidupan yang baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, buah apakah yang akan kita hasilkan dalam kehidupan kita? Buah seperti apakah yang Yesus rindukan dari kehidupan kita? Tentunya adalah buah-buah kebenaran dan kebajikan. Tentunya adalah buah yang menyenangkan Tuhan, buah yang menyenangkan sesama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus juga berkata dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32, dikatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kembali saya tekankan dalam ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Itu yang harus kita hasilkan. Itu yang harus terbuang dari kehidupan kita. Itulah buah yang harus kita tunjukkan, kita sampaikan kepada dunia ini. Terbuang dari segala kehidupan kita yang namanya segala akar-akar permusuhan, pertikaian, kejahatan bagi saudara kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah buah yang ingin disampaikan atau yang ingin kita hasilkan bagi dunia ini. Sungguh sangat indah Bapak Ibu. Jika hal itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, jika hal itu terjadi di sekitar lingkungan kita, di gereja kita, di masyarakat kita, di seluruh negara kita, bahkan di seluruh dunia, ketika setiap orang hidup ramah, dikatakan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami, mengampuni kamu. Jika hal itu kita buat, jika hal itu benar-benar berbuah dalam kehidupan kita, bukankah damai sejahtera yang menguasai kehidupan kita? Jika kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra seorang terhadap yang lain, penuh pengampunan terhadap seorang terhadap yang lain, bukankah sukacita yang akan kita alami? Bukankah kedamaian yang indah itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika aku hidup, maka aku akan menghasilkan buah. Maka nyatakanlah buah-buah yang indah itu dalam kehidupanmu. Tentunya hal itu tidak akan menyenangkan bagimu saja, menyenangkan bagi orang yang ada di sekitarmu, dan akan menyenangkan bagi Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus dan hasilkanlah buah-buah yang manis, yang menyenangkan sesamamu, menyenangkan orang-orang yang paling dekat denganmu, menyenangkan Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, yang telah mewartakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Sungguh Tuhan, kami bergirang dan bersukacita mendengarkan kebenaran firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sungguh kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran, penuh cinta kasih, keramahan, pengampunan terhadap orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Kristus telah mengampuni kami, sehingga terciptalah damai sejahtera Allah dalam sepanjang perjalanan hidup kami, dan kami akan hidup saling mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menghadirkan damai sejahtera bagi kami. Kami sambut firman-Mu, dan kami mau pergi menghasilkan buah yang manis bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.